Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'du. Qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil hakim, a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ibu-ibu dan juga bapak hadirin hadirat jamaah Masjid Arisalah yang insyaallah mudah-mudahan senantiasa selalu dirahmati dan diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi, Allah Rabbul Izzati, Tuhan kita yang suci lagi maha tinggi, yang mana tentu dengan kudrat iradahnya, hidayah juga inayahnya kepada kita semua. Alhamdulillah di pagi hari ini, dengan izin Allah kita bisa bersua kembali, kita dipertemukan kembali untuk bisa hadir dalam rangka thalabul ilmi, plus kita juga silaturahmi. Kita berharap mudah-mudahan hadir dan berkumpulnya kita semua ini menjadi sebab dibukakannya pintu rahmat dan keberkahan di sisi Allah bagi kita semua. Dan kita berharap ketika kita memulai pagi ini, mengawali kehidupan ini pagi hari ini dengan melaksanakan ibadah dan amal soleh, kita berharap mudah-mudahan sepanjang hari ini Allah Subhanahu wa taala limpahkan keberkahan dalam diri kita. Alhamdulillah, besar rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala saya bisa hadir kembali dengan jamaah semuanya. Ya, berarti doa kita diijabah. Ya. Sok pas apa sih heula cai. Aduh, Masya Allah, pastinya Masya Allah, sok ya dia. Untung Pak Haji namanya pingsan, upami pingsan Pak Haji Wawan piwarang masihan napas buatan. Soalnya tadi cenah engap gitu kan, biri ngagoler Pak Haji Wawan ke masihan napas buatannya. Begitu. Gitu. Alhamdulillah Pak Haji ya. Alhamdulillah. Oh, Masya Allah, itu tanpa persiapan, tanpa yani langsung ditunjuk, tapi luar biasa. Masya Allah, ya kan? Ya punya kasih semangat atuh Bu, ya seperti beliau. Lain kena dikeprokan, takbir gitu. Banyak Pak Haji dikeprokan ya. Insya Allah ya, Masya Allah. Cuman tadi katanya beliau mengatakan maaf saya bukan Korea, tapi saya berdoa kepada Allah mudah-mudahan Pak Haji jangan jadi Korea. Jangan jadi Korea. Pak Haji tadi mengatakan maaf karena saya mah bukan Korea. Saya doakan mudah-mudahan selamanya jangan jadi Korea. Apa malamun Korea mah ibu-ibu. Masya Allah ya. Tekuat tadi ge yang seri alhamdulillah ditahan. Ya begitu. Geper. Saya ya. Insyaallah ya. Aturan Pak Haji, apa yang tadi dibacakan ya surat Al-Baqarah ayat 6 sampai ayat 10 tadi. Mudah-mudahan ya ketika semua kita mendengarkannya bagaimana Allah sampaikan kan, wa idza quri'a alimul Qur'an ya fastami'u lahu wa ansitu lalakum turhamun. Apabila dibacakan Quran, dengarkan, simak bersama, mudah-mudahan kau diberikan rahmat. Mudah-mudahan ya bacaan Quran Masya Allah yang Pak Haji tadi sampaikan, mudah-mudahan buka rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kembali lagi kepada tadi bersyukur kepada Allah bahwa doa kita diijabah dulu. Saya waktu pengajian pertama mengatakan mudah-mudahan pengajian ini bukan pengajian pertama plus terakhir jika ngadoakeun pangantenannya ya, tapi pertama dan pertama dan terakhir deh, pertama dan terusnya ya, ke satu dan selanjutnya. Alhamdulillah ya diundang dari ya prakarsana Pak Hajidin sareng pada DKM. Alhamdulillah saya bisa bertemu kembali dan mudah-mudahan kita selalu dipertemukan dalam momen-momen yang baik ya, karena memang begitulah Islam mengajarkan perbanyak saudara kaum muslimin, karena kaum muslimin itu satu dan yang lainnya akan saling memberikan syafaat ya.
Oleh karena itu mudah-mudahan ikhwatu iman rahimani wa rahimakumullah, silaturahminya kita bersama berkumpul di majelis yang mulia ini tidak lantas atau tidak lekang hanya sekedar pertemuan kita secara duniawi, tapi mudah-mudahan kita dipertemukan kembali, dikumpulkan kembali bersama di surganya Allah Subhanahu wa taala. Oke. Ibu Bapak ikhwati iman rahimakumullah, pada kesempatan yang berbahagia ini sesuai dengan momentum yang sekarang sedang kita laksanakan. Alhamdulillah ada saudara-saudara kita yang pada tahun ini ya mereka dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan ibadah suci ya di tanah ibadah haji di tanah suci. Kita doakan mereka yang Allah panggil tahun ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan, sehat walafiat dan diberikan perlindungan di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga mudah-mudahan diberikan kelancaran, kemudahan dalam segala proses pelaksanaan ibadahnya dan membawa bekal yang luar biasa sepulang dari ibadah haji itu, bekal yang luar biasa sebagaimana hadis sampaikan, al hajjul mabrur laisa lahul jaza ilal jannah. Haji yang mabrur itu tidak ada balasan yang setimpal dengannya melainkan surga, gitu ya. Nah, bagi-bagi yang belum Allah Subhanahu wa taala panggil untuk melaksanakan ibadah haji, mudah-mudahan sesegera mungkin, secepatnya Allah Subhanahu wa taala panggil. Ya. Dan bagi yang sudah juga ya, mudah-mudahan juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, ibu bapak ihwatu iman rahimani wa rahimakumullah, bagi saudara-saudara yang berangkat ibadah haji, alhamdulillah sudah mulai ini tayang pelaksanaan. Nah, yang tidak berangkat ibadah haji juga tidak kalah, ada pelaksanaan ibadah yang dahsyat juga luar biasa, yaitu pelaksanaan ibadah kurban. Yang mana alhamdulillah kita dengar kata Pak DKM di sini sudah ada 9 ekor sapi. Mudah-mudahan yang bisa kurban tahun ini mudah-mudahan diberikan kelancaran, keberkahan dalam rezekinya. Ya, yang tidak bisa haji juga tidak bisa kurban pada tahun ini ya, silahkan ya mencari peluang-peluang kebaikan apapun, ya kan? Paribasa Sunda mah peperiheun atuh teu haji, peperiheun teu kurban, bisa tanaga mantuan. Itu. Teu bisa mantuan atuh ningalikeun. Teu bisa mantuan, teu bisa ningalikeun atuh narima cing ikhlas. Nya, dan nu narima ge kudu ikhlas. Da diri itu mah pan aya nu narima teh teu ikhlas, ya kan? Teu dibere amak-amakan, dibere anggar ngacoprak keneh. Naon cenah ya, nu kieu cenah dibikeun cenah. Ya, urang bisa meuli nu kieu mah gitu. Ya, najan mere nu kieu cenah. Anas geus meuli areng 5 kilo, nya salah maneh. Kadang gitu keamonan, ambon sorangan bahasa Sunda. Oke. Ketika kita berbicara tentang ibadah haji, ketika kita berbicara tentang ibadah kurban, maka kita akan mengingat sosok manusia yang terlibat secara langsung menjadi batu peletak pelaksanaan ibadah haji dan kurban ini, yaitu keluarga besar siapa? Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Nah, di sini kita kasih judulnya tentang meneladani kisah hidup keluarga sang Khalilullah. Nah, Khalilullah ini ada yang tahu Pak artinya Khalilullah apa tuh? Nah, kekasih Allah. Ini sebutan yang Allah Subhanahu wa taala sampaikan kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu. Karena para nabi itu punya keutamaan masing-masing dan punya sebutan-sebutan masing-masing. Nah, Nabi Ibrahim disebut Khalilullah, orang yang didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya, sehingga kalau diibaratkan kekasih ini adalah sosok lamun diistilahkan kekasih mah gitu kan. Sosok yang kumaha mun kekasih sejati teh disebut teh apa? Oh, gitu tah. Ya kan? Kalau istilah pertemanan disebutnya teh sohib, soulmate ayeuna mah atau bestie. Nah, gitu kan? Lamun ieu mah disebutnya teh saking ieuna kekasih sejati dua dua sejoli seolah-olah saking apanya saking
Nyaritakeun kana anu ieu percintaan hareupeun kolotek kieu teh paroho deui. Ada dua sejoli ya, cinta sejati seperti itu. Itu kalimat Khalilullah seperti itu. Nabi Ibrahim orang yang sangat-sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dekat didekatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian ada nabi yang lain ya. Nabi Nuh. Panggilannya apa? Oh iya, entong Nabi Nuh ya kan. Ada Nabi Musa. Ya, yang mana langsung dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, berbicara secara langsung, mendengar suara Allah Subhanahu wa taala ketika diajak bicara di mana? Di bukit. Nah, itu langsung dihijikeun dah. Bukit Sinai sebenarnya mah. Cuman terkenalnya Tur Sina. Jadi bukit Tur Sina, padahal Tur teh artinya teh bukit, gunung gitu. Jadi jika di urang mah Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kan malam Qadar, ya kan? Urang mah masih kena disebut malam Lailatul Qadar. Jadi teh malam Lailatul, ya berarti eta teh malam-malam artinya teh gitu, Pak. Keun tapi da geus jadi bahasa urang ya, sudah jadi bahasa kita moal disalahkeun. Iya, ada bangsa urang mah kadang-kadang gitu, ya. Aliran we, lampu pareum, ya kan? Ceuk urang kumaha? Kunaon cenah lampu pareum? Aliran. Kudu mun aliran mah kuduna hurung tapi di urangnya. Tapi guys teu naon da biasa eta mah geus biasa ya. Justru kan kuduna lamun pareum berarti teu ngalir karena teu aliran. Tapi tara aya gitu. Gen, sudah jadi biasa idiom begitu. Nah, Nabi Musa diajak bicara langsung, mendengar suara Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa mendapatkan panggilan tersendiri, namanya apa? Kalimullah. Ya, Kalimullah, orang yang diajak bicara langsung oleh Allah. Kemudian panggilan yang disampaikan oleh Allah disemaikan kepada Nabi Isa. Nabi Isa disebut Ruhul Kudus. Asal lain ada Ruhul Kudus mah kadieu lupa ya. Nabi Isa, nah ya, karena Nabi Isa ini termasuk di antara yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala kelahirannya, ya kan? Beliau terlahir tanpa entong sok saralah nyebutkeun teh. Ulah nyebutkeun Nabi Isa terlahir tanpa ayah ulah. Soalnya nu lahir tanpa ayah mah loba di urang oke gitu kan. Jangan entong. Bisi kayak ayah nu lahir tanpa ayah, oh berarti generasi Nabi Isa. Bisi gitu kan. Bukan. Nabi Isa ini terlahir tanpa genetika, tanpa sumber dari ayah gitu. Jadi lain tanpa ayah, tapi tanpa genetika ayah. Tidak seperti manusia pada umumnya. Jadi Nabi Isa ini langsung rohnya ditiupkan oleh Allah ke dalam rahim ibunya. Maka disebut Ruhullah gitu. Yaitu roh yang langsung Allah tiupkan ke dalam apa? Rahim ibunya. Jadi sekali deui ya, punten ditip ya. Jadi Nabi Isa itu terlahir tanpa gitu ulah nyebutkan langsung tanpa ayah gitu. Jadi orang mah kadang-kadang memang seperti itu, kadang-kadang terlalu gurung gusuh gitu. Seperti nyaritakeun mujizat. Ari mujizat Nabi Ibrahim apa? Tuh kan kuat dibakar atau udah berdembus jadi nate itu kuat dibakar banyak begitunya. Berarti Nabi Ibrahim teh mun aya sunut teh lain gitu kan. Tah ieu sok salah wae. Jadi mukjizat Nabi Ibrahim lain kuat dibakar, tapi api menjadi dingin. Baca dina ieu ayatna ya, Allah kan sampaikan kan, kul ya naru kuni bardan wasalaman kan begitu ya, dikatakan kan ya kuni kepada apa, kepada api itu kuni bardan wasalaman, jadilah kamu dingin dan berikan keselamatan. Awas itu seorang suka salah wae itu rata-rata tikeur SD bahwa mujizat Nabi Ibrahim adalah kuat dibakar. Berarti kabayang Nabi Ibrahim itu di Banten kuat dibakar dan debus, bukan, tapi api menjadi dingin dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Itu apa ya? Nah, kita kembali begini Pak, Bu. Ya. Nah, ketika berbicara tentang meneladani,
Berarti ketika disebutkan meneladani, kita mengambil seseorang untuk dijadikan apa? Teladan, role model, contoh dalam kehidupan kita. Begitu ya? Kalimatnya meneladani. Berarti orang ini layak untuk kita teladani. Gitu ya? Nah, Pak, betul Pak. Urusan masalah Bu, meneladani, saya punya kitab. Namanya Hayatus Sahabah. Kitab itu namanya Hayatus Sahabah, perjalanan hidup para sahabat. Ya, itu kanalnya saki aya 4 jilid. Ada bahasan yang bagus di awal-awal kitab tersebut. Ini penting untuk kita sampaikan dalam rangka meneladani. Itu hadis disampaikan oleh Ibnu Mas'ud. Walaupun hadis ini dipertentangkan dari secara keabsahannya, tapi banyak orang mengatakan ini naik derajatnya menjadi hasan li ghairihi, terangkat dengan yang lain. Pelajaran pentingnya bagi kita seperti ini. Dalam hadis itu dikatakan, manistanna, barang siapa yang ingin menjadikan, ya kan, jalan hidup orang lain menjadi role model dalam kehidupannya, maka di sana di hadis itu dikatakan, gitu kan, pal yastana liman qadmata, ambillah jalan hidup itu dari orang yang sudah meninggal, dari orang yang sudah wafat. Kenapa? Karena orang yang masih hidup itu rentan terkena fitnah. Jadi kalau kita ingin mengidolakan, menjadikan seseorang itu kan, urang nurutan manehna, ikuti orang yang sudah meninggal. Karena orang yang sudah meninggal sudah selesai menutup kehidupannya secara permanen, moal robah deui. Berbeda dengan orang yang hidup. Orang yang hidup mah kadang-kadang ayeuna hade isuk cantantu. Ini penting saya sampaikan. Soalnya ayeuna punten ya, masyarakat teh babari. Babari itu bahasa Indonesianya? Ya, gampil nepikeun ka poho. Si kuring nepikeun ka poho deui ya begitu. Aya mudah dan gampil tergiring opini. Betul ya? Betul. Iya ek naroskeun. Iya nu tanggung jawab saya. Punten, ieu live atanapi henteu? Live. Langsung. Henteu live. Iya mau live, iya tanggung jawab sararea ya. Nya, tolong diedit. Kalau tidak tolong diedit. Begini. Sekarang begini kan, maaf ya. Maaf, tanpa mengulangi rasa hormat kita. Alhamdulillah ya, Jawa Barat ayeuna keur Masya Allah. Yuk kan? Persib menang. Persib nu aing. Gitu kan ya. Gitu. Pemimpin Jawa Barat keur disorot oleh semua sekarang. Wah, nepikeun ka orang Sunda teh bapak aing. Segala rupa bapak aing. Ya, maaf. Satu ketika saya setuju dalam satu hal, ya kan? Minimal keetnisannya kita setuju. Sarua orang Sunda, sugan we orang Sunda aya jadi pamimpin. Tong Jawa wae atuh emang Indonesia teh ti Jawa wae. Gitu kan ya, cek paribasana ya kan? Silakan orang Sunda saatnya untuk apa? Naik begitu. Tapi tetap kita harus objektif. Mana nilai sisi yang memang kita setujui dan itu harus kita nilai dengan baik. Atau sebaliknya, kalau kurang baik ya kita juga harus fair, harus jujur juga. Kalau tidak setuju gitu kan. Ya. Kenapa? Karena kan tidak tahu, Pak, kita teh yang namanya orang. Mungkin ayeuna hapan urangnya geus pengalaman nu baheula. Geus lah teu kudu caritakeun ya. Pengalaman Pak nu baheula nu pikeun kaasup ka gorong-gorong. Ya kan misalkan tertipu atau tergiring opini begitu ya. Tanggung jawabnya sararea ya. Ya, nu atas-atas ge pan urang maaf. Kemarin kita sebelumnya kurang naon gubernur kita, Pak. Yang sebelumnya coba, kurang naon gubernur kita. Orangnya gagah, tampan, ya. Berwibawa luar biasa. Lulusan USA kan, lulusan Amerika. Insinyur asli, ijazahna ge asli. Ya kan? Betul kan? Pak Haji ini cigan ngahulang ki asli kamari, ya kan? Ijazahna asli, keluaran ya kan? Insinyur asli, kelihatan dari apa? Dari tata letak kota tuh. Bandung yang diatur dengan begitu luar biasa kan? Mendapatkan penilaian dari dunia bahkan. Bahasa Inggris lagi lancar. Pernah pidato konferensi Asia Afrika, pidatona jelas bahasa Inggris. Itu ciga anu kamari di ditu anu we want the talk only talk otok kan begitu. Begitu ya. Ini jelas.
Sampai pernah ada ungkapan, ini pemimpin masa depan Soekarno muda. Sampai seperti itu karena memang wajahnya gagah, kemudian kehidupan harmonis dengan keluarga dan yang lain. Maaf, kita kan tidak tahu, Pak. Ternyata geningnya kamari walau alam, tidak tahu benar atau tidak, tapi setidaknya kita menyaksikan buat gening tersangkut BJB. Ya kan, walaupun benar atau tidak walau alam, tapi yang jelas KPK sudah sebenarnya sudah menyatroni rumahnya. Nah, kemudian tersangkut asmara. Betul ya? Yang sampai ibu-ibu yang tadinya ini pasangan romantis, ini pasangan ideal, tinggalin, Pak. Itu, Pak, kalau kita mengidolakan orang yang masih hidup, rentan terkena naon virus suksa iya teh. Kumaha jadi kena virus atuh, itu gobrokeun penyakit sanes, rentan terkena fitnah. Ini virus cinta maksudnya Pak. Entah kita mah contohnya fitnah, Pak. Karena kita tidak tahu orang-orang masih. Nah, maksud Pak Ustadz kieu. Ya kita wajar saja. Emang nuju diagulkeun yo. Naon. Ulah bisi terlalu. Urang kan ada apa? Kalau tersangkut yang ini juga tersangkut, hanase urang agul. Bapak aing. Ternyata engke tersangkut sesuatu. Akhirnya pan kita ku batur dibalikeun. Bapak maneh. Kena tekannya. Leheng ukur bapak maneh, talamun kasar. Bapak sia tuh, tinggal kan bahaya, Pak. Jadi objektif saja. Kita objektif. Itu saya ambil pelajaran penting, Pak. Makanya ambil jalan hidup orang itu, orang yang sudah meninggal dunia, yang sudah selesai menutup kehidupan itu dengan permanen. Tidak akan berubah lagi. Ya kan? Pak, makanya penting saya paling senang kalau membaca kisah-kisah sejarah orang-orang soleh dahulu yang Masya Allah. Kadang-kadang ketika dibandingkan dengan kita sekarang, kira-kira ayat bisa kita seperti itu. Ya. Nah, tapi kan yang namanya sejarah selalu apa? Iya, berulang. Mungkin nama ya yang berbeda, tapi secara peristiwa sejarah itu pasti akan berulang. Insya Allah. Nah, pada kesempatan berbahagia ini kita akan menyaksikan satu institusi kecil dalam lengkup keluarga, tapi dari keluarga kecil inilah Pak merebak menjadi perubahan yang besar sampai dunia. Yaitu keluarga siapa? Nabi Ibrahim, Pak. Jadi ieu mah ti luhur, Pak, ti bapakna, ti ibuna, ti anakna. Saya mulai dari bawah dulu karena kita konsentrasinya ke kurban nih. Ya kan? Kita konsentrasinya ke kurban, ya. Kebetulan di sini ada anak-anak juga. Kita akan studi banding bagaimana ajaran yang disampaikan dulu oleh Nabi Ibrahim kepada anak. Dan ini secara parenting, secara dunia pendidikan, saya membahas tentang pendidikan tuh di surat itu hebat tuh, Pak. Jadi bagaimana interaksi antara ayah dan anak itu dalam kehidupan luar biasa. Itu tergambar dalam Quran surat di bawah tuh. Yang maaf, yang ada satu lembar itu kesalahan bukan pada diri Anda. Ya, itu dua bolak-balik itu. Ibu, ada yang satu cuman satu ya. Nah, kalau di saya dua ya. Di Bapak dua ya. Nah, ini di Pak Ustadz mah ya, ini cuman sabel teka kopi panggil. Oke. Kita lihat, Pak. Dari awalnya saya sampaikan surat As-Saffat, surat yang ke berapa? 37 ya. Ayatnya mulai dari ayat 100 ya. Allah sampaikan, ini doa Nabi Ibrahim nih, penting juga Pak, aduh pelajarannya hebat ya. Allah sampaikan, Rabbi habli minas sholihin. Ini doa yang sering kita baca. Ternyata itu adalah doanya siapa? Nabi Ibrahim. Boleh kita baca doa itu? Boleh. Ada pengalaman yang hebat tuh dari Nabi Ibrahim. Karena Nabi Ibrahim ini orang yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan, dia punya anak di usia yang relatif sudah tua. Bahkan istrinya yang kan Nabi Ibrahim itu dua istrinya.
Ya kan? Nanti kita akan ceritanya di Siti Hajar. Kita ke itu dulu. Ke Nabi Ismail dulu. Oke. Rabbi habli minas salihin. Terus tidak henti berdoa, akhirnya Allah karuniakanlah anak yang soleh. Ya kan? Lihat tuh kalimat di bawahnya. Ya. Nah ada kalimat selanjutnya di 102-nya. Allah sampaikan, falamma balagha ma'ahu sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azba'uka fanzur madza tara. Loh kata apa? Orang tua mah hebat ya dia. Ya kan? Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Itu Pak kalau saya baca, Masya Allah, anak, ini ada mengatakan usia Nabi Ismail itu antara 8 sampai 12 tahun. Ya kan? Anak masih inilah, ya, masih belia, masih apa disebut masih kecil gitu kan. Tapi hebat ini, sudah ada interaksi yang luar biasa antara dia dengan ayahnya. Dan ini penting juga, Pak, betul ya? Bapak-bapak khususnya. Ya kan? Karena nanti sosok ibu juga luar biasa. Nggak akan mungkin Nabi Ismail bisa mengatakan seperti ini kalau bukan didikan dari orang tuanya, ayahnya yang mulia, ibunya superior. Nanti kita akan bahas. Apa yang dikatakannya? Ini kan urusannya nyawa, Pak. Ya kan? Ketika Ismail ini sudah mulai bisa diajak diskusi, bisa ditukar pikiran dengan orang tua, ya kan? Dan saatnya bisa mantuan gitu, Pak. Sudah bisa ini kedekatan antara ayah dan anak tuh luar biasa, ya kan? Turun perintah Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kecintaan Nabi Ibrahim kepada Allah ya terlalaikan dengan kecintaan terhadap anaknya, ya kan? Datanglah ujian yang tidak kalah beratnya. Dia sampaikan kepada anaknya, ya bunaya, wahai anakku, ini arafil manam, sesungguhnya aku bermimpi semalam melihat dalam mimpiku, anni azbahuka, bahwa aku disuruh untuk menyembelihmu. Fanggur madza taro, bagaimana pendapatmu? Hebat Bu pelajarannya. Pak, pelajarannya apa bagi bapak-bapak dari hadis ini? Bapak-bapak dalam rumah tangga itu punya otoritas tinggi. Tapi ingat, tetap meskipun punya otoritas tinggi dalam rumah tangga, bapak-bapak tidak boleh otoriter. Nah, harus apa? Tetap demokratis. Harus tetap apa? Demokratis. Salah satu di antara bentuknya apa? Musyawarah. Musyawarah. Dan salah satu di antara, maaf, kadang-kadang orang tua suka nyawa-nawan budak, kade. Jangan pernah seperti itu. Bisa jadi solusi mati budak. Aya seorang bapak yang kawin deui ngobrol ke pamajikanna, can ngomong geus dikorowot. Coba. Ya baju juga. Hayang kawin deui ngomong ke pamajikanna karek mah bapak yang geus dikorowot mah tinggal. Coba ngobrolna ka budakna. Dedek, bagaimana pendapat Dedek kalau Dedek punya ibu lagi? Tuh pancek budak, yes, tinggali. Nanti aku jajannya jadi 2. Tuh, tinggali solusi mati budak. Bukan begitu ya. Lain atau malah lain, bukan sesuatu. Maksudnya begini, kadang-kadang Pak kita tidak tahu bisa jadi. Nah ini akan mengukur. Nabi Ibrahim mengukur ya, bagaimana nanti intelektual anaknya ini seperti apa gitu. Ya kan? Coba ini kan lain heureyan kan? Aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Malam aku mimpi aku diperintahkan untuk menyembelihmu. Kita budak segede gitu. Bapak titah mencit maneh. Itu Pak, itu bahasa orang, ya kan? Kemudian apa yang dikatakan oleh anaknya? Ya kan? Wahai ayah, jangan pernah ragu, jangan pernah bimbang. Laksanakan apa yang Allah perintahkan. Tinggal itu. Engkau akan mendapatiku termasuk orang yang sabar. Pertanyaan, budak urang ayeuna kumaha? Budak urang ayeuna kumaha? Hello jeung barudak urang ayeuna. Di nyaman duit ge karek gajihan, jangan. Gaji ayeuna mah ieu mah kumaha? Insyaallah tah moal dibikeun. Ada tapi dah insyaallah wah kitu. Apan hasil didikan tinu hade mah insyaallah. Gitu kan ya. Ini kan makanya Pak, kita akan melihat gambaran yang nggak akan mungkin seorang anak ini bisa merelakan dirinya. Ini nyawa loh urusannya.
Nyawa urusannya lain masalah harta, lain masalah tenaga, ya kan? Nyawa ini urusannya lain heureuy gitu kan. Menyangkut nyawa. Hari gitu mah model tadi atuh mana jang sugane model tadi gajihanmu ayeuna mah injem ku mak eta mah harta mungkin bisa ini lagi. Ini kan urusannya nyawa. Ini kan coba kadang-kadang pan budak urang mah kitu hayang jajan ge ya. Ayah hayang cuan ki pangbelikeun cuan ki teh. Aing geus beres we, urang kabita, ku urang diasaan hiji. Nah ada ambek budak teh. Cenah munian, ieu pan tadi teh duit teh ti urang. Kitu karena aduh mata kudu ari helas teh kitu kurang-kurangna Bapak ya. Begitu orang tua banting tulang kadang-kadangnya budak teh tapi insya Allah ada didikan yang baik mah insya Allah ini kan anak sampai mengatakan seperti itu. Nah tidak akan mungkin anak ini bisa mengatakan seperti itu namun tadi tidak terpengaruh oleh orang tua tadi ya kan karena pepatah kita mengatakan buah jatuh tidak jauh dari pohonnya artinya nya nggak gelebug gue artinya buah jatuh tidak jauh dari pohonnya artinya itu lamun disebutkan bahasa Sunda leuwih lieur deui sabab bahasa Sunda mah aya teng manuk teng anak merak kukuncungan uyah mah tidak apa tara tees kaluhur artinya pak asin we jadi artinya apa anak akan mengikuti jejak langkah orang tua. Ini penting pelajaran penting. Awas sebagai orang tua, puntennya ya, hati-hati Anda ini menjadi role model untuk anak-anak Anda. Meskipun Anda tidak menyuruh anak-anak mengikuti Anda, awas dengan sendirinya Anda tidak sadar bahwa itu kita sedang memberikan contoh. Punten ya, Pak. Leletikan. Ya kan? Bahwa apa weh nuang model non buah-buahan ada sekian jeruk atau semangka aja. Urang teh gitu. Sok digigireun budak. Dah budak teh teu dititah ge nurutan urang. Sarua kitu tah, Pak. Ieu teh. Awas, ya kan? Tong heran lamun ke budak gitu nah. Eta pan papa teu ngarasa ngajarkeun. Tidak ngarasa ngajarkeun, tapi nyontohan teh kade. Nyontohan. Saya sering kali ke orang-orang tua di sana ya, sok ngadu hayam hareupeun budak. Saya katakan namun ngadu hayam, sok duduanan weh ngadu hayam. Ya kan? Ieu mah dikelek, dibawa, diburuan, disaksiakan oleh semuanya. Kan dengan sendirinya kan budak teh kita bakal mengikuti jejak langkahna tah pada hakikatnya kitu teh orang tua makanya hati-hati. Anak buah jatuh tidak jauh dari pohonnya. Makanya ketika kita akan menyuruh memerintahkan Islam mengatakan di sini hebat ya. Kita itu disuruh menjadi imam. Bukan disuruh menjadi komandan dalam satu pasukan eta teh anu nyiapkeun sikap hadap kiri, hadap kanan, balik kiri, balik ka imah manehna mah cicingnya di dinya. Gitu. Makanya Islam mengajarkan menjadi imam. Bapak-bapak pemimpin dalam rumah tangga teh harus jadi imam. Artinya apa? Tak eta gitu jawaban. Dia maksudnya seorang imam sebelum menyuruh orang lain kan dia duluan sendiri. Allahu Akbar, takbir heula manehanana ti heula, baru diikuti oleh makmum. Malah aya imam nu kieu. Allahu Akbar, manehna sorangan teu gitu kan malah aya malah diikuti. Tah makanya nanti Nabi Ibrahim itu seperti itu, ayat luhur mulai ka luhur. Ya. Jadi keberhasilan dalam pendidikan Nabi siapa? Ismail itu dipengaruhi besar oleh ayah yang luar biasa. Oke. Sok kurang baca ayeuna, Pak. Saya berapa kali kalau membaca ayat ini selalu terenyuh, selalu Masya Allah saya berpikir begini, bahagianya Nabi Ibrahim. Pak. Lihat di ayat ini 120 sampai 123 surat An-Nahl ini Allah sampaikan sifat-sifat kebaikan yang Allah sampaikan langsung oleh Allah di dalam Quran dicantumkan, Pak. Itu hebat Nabi Ibrahim. 10 sifat kebaikannya di sini. Bu, Pak, kalau Bapak, Pak. Ayat pengumuman dari Bapak aing.
Ya kan? 10 laki-laki terganteng di Jawa Barat. Dia keheula. Keheula. Paji kela. Teu kajebutkeun Pak Asep kela. Ya kan? 10 nu jelas Pak Asep mah lain Korea weh pasti. Ya kan? 10 ya kan? Laki-laki terganteng di Jawa Barat. Pak, di antara 10 Bapak nyempil satu tuh. Aya Bapak didinya. Keur kieu. Da Korea. Henteu. Keur kieu gagah aya dina fotona. Itu ditempel di setiap papan pengumuman atau di setiap gang. Bapak nempel tah. Bagaimana perasaan Bapak? Ih jarang peki ciga geus baroga perasaannya. Itu duka teboga perasaan atanapi teu parede ieu teh, teu parede ganteng. Pak, atulah gitulah, gitu kan di dieu we. Sana teh komplek apa? Ya, komplek wartawan ini 10 orang yang terbaik di komplek wartawan. Di antara 10 orang, Bapak ada gitu tadi antara 10 eta. Bagaimana perasaan Bapak? Bangga. Naon kadon GR Gus. Bangga ya? Bangga. Kayak ibu-ibu yang nanyakan ke ibu-ibu nak bapak-bapak masa setengah jawab. Asa tadi disebut ganteng, jarempe asa teu ganteng, disebut nu baik, asa jarempe ciga nu teu baik gitu. Ibu-ibu dicantumkan di sini. Wanita tercantik di termolek di tercantik dan molek di komplek wartawan. Setiap gang disimpan sepotona dia. Ibu nyempil di sana, ayah. Bagaimana perasaan ibu? Naon kadon malu itu. Itu mana nu bener nya. Ieu ieu bangga lalaki. Nu ieu kadon malu era aja itu pede. Bukan oh malu, akhirnya mun malu dicoret deui akhirnya mah gitu kan. Pasti kita punya perasaan apa? Aya bangganya. Maaf, itu dalam pandangan manusia. Tinggal. Cing bayangkeun Pak, ieu Nabi Ibrahim ku Allah sendiri langsung dicantumkan. Anu mana Allah menilai seseorang pasti kan tingkat objektivitasnya 100%. Berbeda dengan manusia. Ya, manusia mah kadang-kadang memandang orang lain, memandang seseorang, kadang-kadang mah tingkat objektivitasnya mungkin berapa persen. Subjektivitasnya kadang-kadang aya keneh. Sok bisa percaya. Seseorang bertemu dengan kita, urang asalna begang. Begitu lila panggih, jadi genut, naon cek batur ka urang. Tuh tingali. Wah, euy senang. Tinggal padahal naon hubunganna nu genut jeung senang. Tapi kan bangsa urang kadang-kadang begitu nya. Bahkan jauh langsung jadi bos weh pedah genut, bos. Ugu artinya teh tukang bobos hitut hungkul geurana teh kan begitu, Pak. Ya. Tapi begitulah kan manusia kadang betul ya. Manusia kan mandang seperti itu, Pak. Ya. Sok ketika kita berbicara tentang Pak orang yang sukses, maka apa yang ada di benak kita, apa pandangan kita pasti kaitan dengan materi dan yang lain. Walaupun kita kan tidak tahu, ya kan? Kapan cek abi nu genut wae di sukses. Wah, cenah we dirinya bener geus sukses kan. Sukses kegedean awak. Kan begitu ya, Pak. Nah, ini coba penilaiannya langsung dari Allah Subhanahu wa taala, 10 sifat kebaikan. Ya, kita baca ya, Pak. Baca ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillahi hanifan wa lam yakun minal musyrikin syakiran li an'umihi ijtabahu wa hadahu ila siratim mustaqim wa atainahu fid dunya hasanah wa innahu fil akhirati laminas salihin thumma awhayna ilaika an
wattabi' millata Ibrahim hanifa wa ma kana minal musyrikin. Nah, iya payah tinggal ya kan. Allah sampaikan jadi kayak muasa pati-pati. Apa bahasa Indonesianya? Tidak sepati-pati. Rasa lain. Apa ya? Muasa pati-pati gitu. Tidak semata-mata. Eta, Pak Haji. Benernya? Iya. Tidak semata-mata. Muasa pati-pati itu teh. Tidak semata-mata Nabi Ismail bisa mengucapkan kalimat pemasrahan diri yang luar biasa, mesti nyawa yang menjadi taruhannya, kalau bukan sumber yang hebat dari ayahnya menjadi turunan yang jelas, Pak. Tadi dia penting nah, Pak. Saya jadi nyangkut itu karena masalah rumah tangga. Ya, kan ketika kita Pak, ketika kita ingin punya anak yang soleh teh, mulainya di mana? Bu? Ketika kita pengen punya anak yang soleh, turunan soleh, mulainya di mana? Ya, mulainya dari pertama proses pencarian jodoh kita. Awas ulah salah. Jadi orang yang boga turunan nu alus teh mimitina di mana? Tina neangan jodoh, neangan pasangan hidup itu. Makanya di Islam diajarkan. Mohon bebet, bobot, bibit, jeung bubut. Meni maksakeun kudu SP ya. Ya meni maksakeun kudu AIO EO ya kan. Bobot bibit bubut. Naon jadi lompat kana ieu pagawean yang bubut begitu. Artinya apa? Kan diajarkan oleh Islam kan? Tunkahul mar'atul arba'in, wanita biasanya dinikahi oleh 4 faktor, ya kan? 1 faktor kecantikannya, faktor keturunan, faktor harta, kemudian faktor agama, tuh kan? Itu dari mulai di sana, Pak. Jadi mun hayang boga budak soleh, timimiti mencari pasangan. Awas tapi nya ulah salah arti. Ayo balik ka imah jadi aramek pas saya, ya kan? Salah cenah langsung. Aya naon, Pak? Salah cenah timimiti salah. Naon? Salah neangan maneh jodoh. Ulah kitu salah, ya kan? Oh, eta mah api-api hayang boga deui, ya kan? Begitu ya, Pak. Dari sana kan mulai coba Islam mengajarkan dari sana karena nanti ini bibit unggul dari sana. Ya kan? Ya. Bibit unggul dari sana, ya. Pak Haji, iya kenceling tuh ayah di ya kencengan ente daya ya bisi iya soalnya kenceng babalatak bisi bisi pada dia bisi hilang gitu tah itu nya ente oke apa sapi tinggal kadinya kenceng babalatak bisi ke iya ayeuna oke kita kembali Pak tadi mulai dari sana. Nah Nabi Ismail pun dari sini nih ya kan neangan jodoh kan gitunya ditinggali baiklah ya kan ya teh hartana biasa kan itu masya Allah si bapak teh kuat ganteng kieu gitu sugan weh gitu tanya eta salaki ganteng urang kieu sugan weh gitu kan urang pinter salaki bae bodoh ge tapi manehna ganteng sugan weh begitu kawin bisa kolaborasi gitu kan ganteng nak ngalakas si bapak pinterna ngalak ka urang begitu kawin teh nya bodoh nya goreng. Begitu jadi budak teh nya bodoh nya goreng bodoh ngalah ka bapana goreng ngalah ka indung. Masya Allah. salah perhitungan aduh ya nah begitu banyak sok ya kan pengaruh pan ganteng teh kegagahan pan ayeuna mah nepikeun ka urang selebritis sarayang kawin jeung orang luar negeri ngambil memperbaiki turunan ya kan baik, ieu mah teu ganteng oge. Memang teu ganteng eta teh, ya kan? Wajahna mah biasalah pasaran, bahkan lebih rendah di pasaran. Begitu. Ngan harita begitu neraktir, dompetna ditinggal itu. Bareureum we hung. Bareureum bon cing horeng. Bareureum artinya hartanya banyak. Bae teu KSP, nu penting ngajamin harta. Oh, kan ada yang seperti itu ya? Ada. Pemuda baik kawin kan ini oke. Tapi beungar. Sugane gitu kan. Begitu kawin, paeh hartana jang urang. Gitu. Begitu saminggu pek teh manehna nu maot teh. Pek teh manehna nu maot teh kunaon teh maot mah. Nah, gitu terus saha nyebut karacunan segala. Emangna ieu balik deui. Henteu, nu jelas kadaluarsa ya, begitu. Nah, wede. Nah, kemudian iya mah ganteng tuh ya ganteng man tuh gitu
harta teu loba ngan ieu teh keturunanana. Kan ieu teh keturunanana pan pangaruh Pak. Zaman Soekarno keluarga Blitar, ya kan? Soeharto keluarga Cendana, harayang Pak ditikah ngame kabawa kadinya. SBY keluarga Cikeas, ya kan? Begitu. Prabowo ayeuna keluarga Hambalang. Mulyono ibu tong seuri abi mah gaduh rencangan ngaranna Mulyono ibu tah hanya setiap gadege Mulyono jeung seseurian coba da abi mah Mulyono pan bosan kana sapi ayeuna jadi bandar sapi babaturan abi urang Jawa ngaranna Mulyono sok kamarana wae sok balik deui ka dia Pak Bu terakhir pilih agamanya memang dia tidak ganteng memang dia tidak kaya keturunannya biasalah keturunan lain keturunan ningrat pan aya pan kitu ge bae kumaha ge nu penting asup ieu teh kieu beunghar mah teu kasep mah teu ngan ieu teh keturunanna mun ningali titisanana mah wah ieu teh turunan ningrat darahna ge lain darah biru deui tapi ungu da kolotna tukang wibolen begitu ada tuh dijadikan alasan tapi kade agama memberikan perintah bagaimana fazfar bidzatid din taribat yadaka pilih yang agamanya bagus itu yang akan menyelamatkan kamu walaupun tidak ganteng walaupun tidak kaya walaupun keturunan orang biasa tapi dia akhlaknya mulia agamanya itu pilih yang akan menyelamatkan kamu rumah tangga sampai ke tong akhirat hungkul dari akhirat ke dua tempat langsung bahagia sampai ke surga. Oke, nah ini dia Nabi Ibrahim Allah sampaikan. Sesungguhnya Ibrahim itu satu ummatan. Apa? Ummatan itu pemimpin yang ditauladani, seorang pemimpin yang diikuti keteladanannya oleh orang lain karena beliau menjadi teladan. Kalimatnya imam. Ummah imam. Itu tadi teh ya. Orang diikuti itu belum tentu dia itu menjadi imam. Kan tadi teh ya. Ayah diikuti itu karena orang itu takut dan yang lainnya. Tapi kalau imam dia diikuti karena ada contoh yang baik. Sok, lamun ngadengin Nabi Ibrahim kebaikan keburukan. Tuh gitu Pak Ian deh kan. Ketika Nabi Muhammad disebut kebaikan keburukan. Tuh Abu Bakar kebaikan keburukan. Oh gitu kan. Abu Lahab, Abu Janda. Nah, gitu kan? Firaun keburukan. Mulyono. Nah iya tukang sapi abi mana teh kamarana wae ya. Balik deui ka dia. Banyak. Satu ummatan, yang kedua qanitan lillah. Dua sifatnya. Tadi sebagai pemimpin yang diikuti, suri tauladan yang baik. Yang kedua, Ibrahim itu adalah qanitan lillah, orang yang sangat taat kepada Allah. Apa di antara bentuk taatnya? Setiap perintah Allah pasti dia laksanakan tanpa banyak pertimbangan. Tuh orangnya kudu nyontoh tak enak kurban. Duit geus aya, durang seberapa enak kurban di sini? Tidak gak 6 550. Sok, geus boga duit keur kurban, ya kan geus niat kurban boga duit 4 juta, buru-buru titipkeun. Tah ieu kanggo kurban 365, tah anu sesana mangga kanggo operasional. Kudu kitu. Imareh kurban loba ngobrol. Ngobrol jeung pamajikanna, "Mah, bapak teh hoyong kurban?" "Oh, Pak, cenah dalila keneh, kayak ieu mah laku mama urang golangkeun." Begitu digolangkeun teh lain ngagolang kadu ngagoleong, akhirna teu kurban. Gitu ya. Mata lamun geus niat sesuatu, sudah sampaikan, geus tong loba pikiran. Harus dititipkeun ka panitia bisa dipake heula, kumaha manenan, penting digantian, kan begitu. Ya, sok laksanakeun langsung gercep langsung. Engke mah sok robah, sok tingali. Begitu ngobrol ka ieu na kanu lain. Sabaraha can didinya? Kan geus 4 juta niatna nya. 365. Tuh, alhamdulillah can leungit 350. Ngobrol deui kanu lain, di masjid itu mah aya keneh 3,5 juta, geus leungit 500. Ngobrol deui ka masjid itu aya keneh nu 3 juta, geus leungit 1 juta. Terus ngobrol-ngobrol, dia elas gede ucing tak kurban teh, gitu kan. Jangan, ambil yang terbaik, kan begitu ya. Tinggalin Nabi Ibrahim. Qanitan lillah, itu Nabi Ibrahim luar biasa, melakukan ketaatan kepada Allah. Ya kan? Khitan, kamu khitan di usia berapa di khitan? 80 tahun. Guys, ibu-ibu tong ngabayangkeun 80 tahun ayeuna ya kan? Itu keun Nabi Ibrahim ya kan? Dengan alat seadanya khitan. Tapi nanti endingnya apa dari Nabi Ibrahim ini? Lepas coba bayangkan ku Bapak. Nu di khitan berapa juta orang?
Nabi Ibrahim kebagian pahala. Anu kurban berapa juta orang kebagian pahala. Nu haji berapa juta orang Nabi Ibrahim kebagian. Nah, dia Pak. Ketiga, hanifan. Beliau ini orang yang lurus, tidak pernah keluar dari jalur kebenaran, tidak pernah keluar dari jalur kemusyrikan, keburukan. Meskipun masyarakat pada waktu itu masyarakat yang jahiliyah, buruk. Tapi ini Ibrahim teu kabawa goreng. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia tidak termasuk orang yang musyrik di tengah masyarakat yang musyrik, Pak. Bahkan bapaknya sendiri ya yang menjadi produsen daripada apa? Berhala sendiri. Tapi Nabi Ibrahim ku Allah dijaga, belum pernah melakukan kemusyrikan satu kali pun. Luar biasa ya. Sampai Nabi Ibrahim pernah mengatakan, aku berbohong hanya 3 kali dalam seumur hidup, hanya 3 kali. Dan aku mempertanggungjawabkan itu semua. Padahal bohongnya Nabi Ibrahim tauriah. Tauriah itu masih bisa ditolerir. 1, bohongnya Nabi Ibrahim adalah ketika membawa istrinya. Ya kan? Istrinya dibawa ke Nabi Ibrahim suka melancong. Ya, ke satu tempat ke tempat yang lainnya. Oh, berarti nu sok pipinahan teh keturunan Nabi Ibrahim. Henteu kitu oge. Henteu. Anu pindah teu kontrakan ieu ka kontrakan ieu. Generasi Nabi Ibrahim teu. Nabi Ibrahim mencari pengalaman hidup. Masuk ke satu daerah ada raja, rajanya kejam. Setiap ada wanita yang cantik, nah, selalu diambil, suaminya dibunuh. Nabi Ibrahim mengatakan, nanti kalau raja itu memanggil kamu, kemudian nanyakan aku, katakan bahwa aku saudaramu. Kalau disebutkan suami, Nabi Ibrahim dibunuh. Tapi saudara, dalam artian saudara seiman, karena pada waktu itu kan tidak ada yang beriman, hanya beliau dengan istrinya. Tuh, apa ibu-ibu dengan bapak-bapak di sini sama dengan saya, saudara tuh? Dengan saya saudara tuh? Saudara naon? Selain seiman? Seiman teh seagama teh boji mohon. Wajib seiman seagama sarua eta teh seiman seagama. Apalagi? Seketurunan. Maksudnya apa seketurunan teh? Urang turunan ninggal. Keturunan siapa? Iya, seadam. Pan urang teh. Betul kan kita seadam? Kecuali Darwin tedulur jeung abdi. Sabab si eta mah kan tina monyet, si eta mah gitu kan. Kan kita sama ya. Nah, penyebutan saudara nu dimaksud secara umum. Tapi Nabi Ibrahim mengatakan itu pun bohong. Kedua bohongnya Nabi Ibrahim adalah saat ketika ada upacara penyembahan, semua orang keluar rumah untuk acara penyembahan berhala. Nabi Ibrahim, maaf saya tidak bisa hadir, saya sakit. Padahal maksudnya lain sakit awak, tapi sakit hati ningali masyarakat kubarodo. Patung kayu dia bentuk, setelah jadi dia sembah bodoh. Termasuk bapaknya sendiri membikin patung, kemudian setelah jadi dia sembahkan kuduna menderek nyembah bapana. Nah, Nabi mengatakan, alah nyeri hati teh, gitu kan? Tuh, padahal bisa ditolerir, ya kan? Yang maksud punya hati. Tinggal. Kemudian ketiga, bohongnya Nabi Ibrahim adalah ketika menghancurkan, ya kan? Berhala semua dihancurkan kecuali yang besar. Kemudian ketika ditanya, ya kan? Kamu yang sudah menghancurkan, kata itu apa? Tanyakeun ya kan ageng, kan begitu. Itu kan dakwah, Pak, ya? Itu kan dakwah ketika orang-orang berperanjat, mana mungkin sih berhala bisa bicara, tinggal dibalikeun. Nah, beuti disembahkan begitu, Pak, hebat. Saumur hirup tilu bohong Nabi Ibrahim. Keun eta Nabi Ibrahim pertanyaan, hari urang sabaraha kali? Hade tilu kali sapoe. Ulah ya kan? Ulah urang mah nya insyaallah. Keberapa Pak? Keberapa itu? Teu dihitung bae teu nanaon. Kan kaopat, 1 umatan, 2 qanitan lillah, 3 hanifan, 4 wa makana minal musyrikin. 5 syakiran li an'umi. Beliau orang senantiasa selalu bersyukur kepada Allah atas segala nikmat. Salah satu di antara bentuk syukurnya beliau suka membagi-bagikan karunia dari Allah. Dan satu di antaranya beliau orang yang dermawan. Kalau masak, kalau segala rupa selalu mengajak orang suka makan bersama dengan beliau. Hebat. Ya. Urang canak engalna ku sabab geus beres pajinya. Ya tuangan geus siap di ditu ya. Da biasa aing ngaji geus saya konsumsi konsentrasi teh sok rada ieu gitu kan. Oke, kelima, keenam sekarang. Ijtabahu, Allah telah memilih beliau di antara sekian banyak manusia. Beliau yang Allah pilih. Allah yang Maha tahu. Beliau yang layak, ya kan? Kemudian yang ke-7, wahadahu ila siratim mustaqim, dan Allah menunjukinya kepada jalan yang lurus. Berapa tuh, Pak? 7, ke-8, wa atainahu fid dunya hasanah. Allah berikan kepadanya kebaikan di dunia ini. Apa? Kebaikan yang selalu diinginkan oleh setiap umat kaum muslimin. Apa, Bu?
yaitu sebutan-sebutan yang baik, lisan sidqin, sebutan yang tutur kata yang baik yang ketika nama kita disebut. Pak, kudu kitu tak orang teh. Terang uninga ya orang komplek wartawan sareng Pak Haji Asep. Nah, kudu disebut kebaikannya. Oh, eta mah tuh Pak Haji Asep mah. Naosna mekakuat raoseun. Aduh, luar biasa. Kan hanya kal anjeunna mah sanes kori gitu. Nah, jadi ketika disebut nama kita harus terbayang apa? Kebaikan. Begitu ya, Pak? Ini PR bagi kita, ini PR bagi kita. PR bagi kita. Berusaha, berupaya agar ketika disebut nama kita, kebaikan yang muncul, Pak. Ini PR bagi kita. Ibu kenal sama Bu Haji ini? Gitu kan? Oh, kenal. Beliau mah orang baik, orang hebat, dermawan, suka memberi. Kalau ada rezeki itu selalu memberi. Da eta we ibu, saking hebatnya si ibu itu ketika ketemu sama beliau, geus sasalaman teh during kunaon leungeun teh jor replek ke kieu. Kacida teuing. Saking minangna mere nepikeun ka kieu kacida teh. Tak kudu kitu, Pak. Ya kan? Pak, kenal sama Pak Haji Anu? Wah, dia mah orang baik, orang soleh, sholat berjamaah tidak pernah ketinggalan. Selalu di garis terdepan. Jumatan panghareupna wae. Pakat kusieun katinggalan, kemis geus datang. Kacida teuing. Wah, poho waktu. Jam 11:30 keluar. Mana jelema areueuhan jumahan cing goreng poe kemis manehna poho. Oke. Selanjutnya, wa innahu fil akhirati laminas sholihin, dan nanti di akhirat dia termasuk digolongkan orang-orang yang soleh, yang surga sudah menjadi jaminannya, Masya Allah. Berapa coba Pak? 9 ya. Terakhir Allah sampaikan, summa auhana, kemudian kami wahyukan kepada Muhammad, ikuti jejak langkah Ibrahim. Layak dijadikan sebagai panutan. 10 sifat kebaikan Allah sampaikan. Cingpa bayak unkeun Bu oleh Ibu. Allah yang memberikan penilaiannya langsung. Pak Johan, iya, teruikeun dia atau geus ieu soalna acan ibu-ibuna Pak Johan. Masya Allah ya kan? Iya kan? Nabi Ismail mendapatkan didikan itu kan dari bapaknya dan dari ibunya. Tah, dari ibunya apa Bu? Baca we lah di dia ya. Di sini walaupun di Quran tidak banyak diceritakan tentang Siti Hajar, dalam hadis yang lengkap itu ada. Salah satu di antaranya apa? Ketika beliau ditempatkan, coba bayangkan di tempat yang tidak ada kehidupan, ya kan? Ditempatkan di tempat yang tandus, gersang. Masya Allah. Ada kalimat yang bagus, Bu. Hebatnya. Ketika baru melahirkan, keadaan seperti itu, ditempatkan di tempat seperti itu, Bu. Kemudian setelah itu kan, diberikan perbekalan air, diberikan sekantung kurma. Nabi Ibrahim langsung berlanjut. Kan Nabi Ibrahim 2 kan istrinya. Ya kan? 1 Siti Sarah, kedua Siti awasnya ngadenge Sarah teh babaturan teh jeung Siti Jenab eta mah sidul teh mah beda deui. Sarah jeung Jenab mah sidul teh mah ya. Siti Sarah dan Siti Hajar ya. Dari Siti Hajar lahir Ismail, dari Siti Sarah lahir Ishak, lain Iskak ya kadede ya kan. Bisi Iskak mah baturan si Ateng teh mah ya kan. Ini mah jadi artis kabeh geus ya kan. Sarah Jainab, Ateng Iskak. Oke, Ishak ya begitu. Nah, ini perjalanan luar biasa, Pak. Lihat kalimatnya. Kan Nabi Ibrahim berangkat. Ini kan salah satu di antara Pak pelajaran penting juga bagi bapak-bapak khususnya. Kalau bapak-bapak istri lebih dari 1, jangan dekat dengan terlalu berdekatan. Nu hiji di komplek A, nu hiji komplek C, pasea di komplek B, silih jengut. Entong Pak. Deket teuing. Mun erek hiji di Bandung, hiji di Garut. Ame ke panggihna di Cicalengka. Wah, sakamana wae ya. Nah, begini kan? Kan ketika Siti ini panjang perjalananna, hebatnya. Ya, kewe lah eta mah pajinya. Ya teh, ngan pelajaran penting nama kieu ketika ditempatkan di tempat itu kan Nabi Ibrahim langsung berlalu tuh. Ya kan? Nabi Ibrahim langsung berlalu, kan pergi lagi. Karena Siti Sarah mah di mana? Palestina. Siti Hajar ditempatkan di sana. Setelah beres buat kemah, air disiapkan, kurma disiapkan, langsung berlalu. Dikejarkan oleh Siti Hajar. Ibrahim dia di bawah tuh. Aina tadhhab? Mau hendak pergi kemana kamu? Dan kenapa kau tinggalkan kami di tempat yang seperti ini? Mudah mah Kang,
tega akang, ya kan? Ninggalkan kami di dia, ya kan? Di tempat seperti ini tidak ada hunian. Warteg nasi padang komo Alfa jeung Indomaret, ya kan? Ya, ini tidak ada apa-apa. Kenapa kau tempatkan di sini? Tapi Nabi Ibrahim, coba bayangkan Pak. Ini istri baru melahirkan, anak baru dilahirkan. Rek tega kumaha seorang ayah, seorang bapak, seorang suami. Tapi ini perintah Allah. Terus nah, terus dikejar beberapa kali, Kang. Nah, ini istri yang hebat, istri hebat, superior. Diganti pertanyaannya, diganti. Karena suaminya tidak menjawab, berarti ada diganti pertanyaannya. Hebat tuh. Allahu amaruka bihadza. Nah, itu. Wahai suamiku, apakah Allah yang telah memerintahkan kamu untuk menempatkanku di sini? Hebat, Pak. Baru Nabi Ibrahim mengatakan, leres neng, gitu. Naam. Tah, terus kita apa yang dikatakannya? Tah itu mata hebat nage. Idzan lan yudayyi'uni. Kalau memang Allah memerintahkan kamu untuk itu, aku yakin Allah tidak akan mentelantarkanku. Allah tidak akan membiarkanku. Hebat tuh Pak. Jongjon Nabi Ibrahim angkat istrinya di sana. Walaupun bagaimana perjuangannya nanti insya Allah akan dilanjutkan. Yang akan datang sama Pak Haji Wawan geus kikieuan sanggup geus disiapkan. Insya Allah nanti kan. Nah, itu pelajaran penting begitu Bu, ya kan? Jadi istri harus siap, ya kan? Iya harus siap apa? Taat terhadap suami. Biasa hidup mewah, kemudian ku salaki di bawah ngontrak. Ya kan? Biasanya mewah orang apa? Anak pingitan di bawah ngontrak ku salakina. Langsung bari ulak-ilik. Jabaleutik kontrakanna. Di dieu ngontrak teh. Salakina cicing. Di dieu urang ngontrak teh cicing. Tah robah pertanyaanna. Allahu amaruka bihadza. Dirobah pertanyaan, apakah Allah yang memerintahkan kamu agar aku ngontrak di sini? Gitu, ya kan? Cek salakina teh, mohon kalau begitu pulangkan aku ke rumah orang tua. Gitu, tapi gitu ya. Insya Allah nanti kita akan sampaikan karena ini pelajarannya penting nih, khususnya untuk ibu-ibu ya dalam apa melaksanakan kehidupan ya khususnya untuk nanti mencetak generasi terbaik. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada guna manfaatnya ya khusus untuk saya bagi jamaah semuanya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan, banyak kekhilafan. Yang benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, yang salahnya pasti dari kekeliruan kebodohan saya. Mudah-mudahan Allah mengampuni segala dosa-dosa kita semua. Kita akhiri subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.